saya Syakira Rindu dan rekan saya Savana akan sedikit menjelaskan tentang apa itu transportasi dan logistik. Apa sih transportasi dan logistik itu? Nah, ini dia penjelasan transportasi, perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Sedangkan logistik merupakan serangkaian kegiatan yang berantai atau supply chain yang meliputi transportasi, pengiriman, penerimaan, penyimpanan, dan pengaturannya. Contoh kecil kegiatan logistik dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ketika kita berbelanja online. Barang yang kita pesan lewat online tidak akan bisa dipakai sebelum barangnya sampai ke rumah kita, bukan? Bayangkan saja, jika tidak ada logistik, kita akan kesulitan, bukan, jika ingin membeli barang dari luar negeri secara online. Jadi sekarang karena adanya logistik, kita tidak perlu repot lagi. Tinggal memesan barang secara online, lalu menunggu barang tersebut tiba sampai rumah kita. Nah, di sini juga ada peran transportasi di kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah sebagai alat untuk memudahkan kegiatan manusia sehari-hari. Dan juga peran transportasi dalam kemajuan sebuah negara ini juga penting loh, karena menyediakan akses bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa sehari-hari, dan juga meningkatkan kehidupan sosial ekonomi di sebuah negara loh. Oke, next kita lanjut bahas sedikit tentang peran logistik bagi kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah sebagai penyimpanan barang dan penyaluran barang kepada konsumen dari sebuah perusahaan. Oh iya, peran logistik dalam kemajuan sebuah negara juga penting loh. Karena pada pasalnya, logistik memegang peranan penting loh dalam penentuan daya saing suatu organisasi. Logistik juga memungkinkan terjadinya proses pembelian dengan mengantarkan produk ke tangan pengguna, dan juga pastinya meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta negara di sebuah negara. Nah, hubungan antara transportasi dengan logistik ini sangatlah erat karena dikatakan bahwa logistik adalah kegiatan yang berkaitan fungsional, yaitu transportasi, pengendalian, dan sebagainya yang dilakukan perusahaan dalam pembuatan proses bahan mentah menjadi bahan jadi. Mungkin contohnya bisa diambil dari ketika kita memesan barang online logistik dari luar negeri. Nah, ketika kita memesan barang tersebut dari luar negeri, maka barang tersebut akan dikirimkan oleh transportasi kan, entah itu laut, udara, ataupun darat. Nah, dari situ saja sudah terlihat bahwa transportasi dan logistik saling berkesinambungan. Oke, next. Di sini juga kita ambil salah satu contoh transportasi yang ada di luar negeri, New York, yaitu subway. Di sini kita akan membahas salah satu transportasi yang paling banyak peminatnya di kota New York, Amerika Serikat, yaitu kereta bawah tanah terbesar di dunia atau Subway Rail Train. Metropolitan Transportation Authority dan juga dikenal sebagai MTA New York City Transit, ini merupakan sistem transportasi umum tertua dan terluas di dunia dengan total 28 jalur, 468 stasiun yang beroperasi, dan juga rute sepanjang 337 km. Dengan sistem angkutan cepat kereta tersibuk keempat di dunia menurut jumlah penumpang tahunan yang memberikan layanan 24 jam sehari, 365 hari setahun, sistem pembayaran menggunakan MetroCard yang bisa didapatkan hampir di setiap stasiun kereta bawah tanah dengan tarif tiket single ride seharga $2.75. New York City Subway pilihan utama bagi masyarakat terutama karyawan di kota tersebut, especially in rush hour, yaitu jam berangkat kerja dan pulang kerja, because there is no way for them to get to work on time with driving nor taking a bus. Even though there is a bunch of people in the rush hour, but subway is the most convenient and effective transportation in the city. Regardless of the danger from the subway situation itself for public, I believe the city train has gave a lot of good impacts toward logistics. Here are some advantages of rail transport over road transport to consider. 1. Rail transport can be cost-effective. Shippers who convert long-haul freight from road to rail can save 10 to 40%. Rail has lower fuel costs compared to road transport, especially when shipping a high volume of freight. 2. Shipping via train is more environmentally friendly. Trains burn less fuel per ton mile than trucks. Using rail transport over road transport can lower greenhouse gas emissions by 75%. 3. Trains can handle high volumes of freight. In fact, one double-stack train can hold approximately the same amount as 280 trucks. And 4. Railways have standardized transit schedules and don't share their tracks with the public like trucks do with the road. For that reason, trains aren't hindered by traffic and weather the same way like trucks are. Oke, cukup sekian penjelasan tentang transportasi dan logistik dari kami. Sampai jumpa di next video. Bye!